Halo, Assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Liburan anak sekolahan kemarin, kita mencoba sebuah resort terbaru di puncak yang sangat fenomenal ya. Karena posisinya yang begitu tinggi, kita ngerasa nggak ada villa ataupun resort lain yang lebih tinggi dari resort terbaru ini. Karena memang posisinya itu di puncak pas ya. Nah, kita akan review secara lengkap resort yang fenomenal ini ya. Namanya adalah Maha di Meru Resort. Seperti biasa, kita ke puncak dari Jakarta itu pasti lewat tol Jagorawi ya. Tapi kemarin kita sedikit salah prediksi ya piknikers. Macetnya luar biasa setelah keluar dari pintu tol Jagorawi atau pintu tol Ciawi ya. Karena kita ke puncaknya pas weekend dan barengan juga nih sama liburan anak sekolahan. Jadi ya macetnya udah nggak kebayang ya. Jadi kita habis 2 jam kemarin itu setelah pintu tol Ciawi aja nggak gerak. Jadi rekomendasinya adalah kalau kita ke puncak itu di weekend, apalagi campur sama libur anak sekolahan, baiknya kita itu cari jalan alternatif. Cuma kemarin itu kita kan tujuannya langsung check-in di villa ya. Jadi nggak masalah kita kena macet di pintu tol Ciawi karena tujuan kita itu langsung check-in di villa jam 12-an ya. Malahan sekarang itu sampai jam 2 ya. Jadi makin molor aja waktu check-in di villa ataupun di hotel. Nah, untuk posisi resortnya sendiri ini gampang ya piknikers ya. Karena posisinya ini benar-benar dekat dari jalan raya puncak ya. Jadi nggak ada masuk-masuk gang kecil kayak biasa itu ada lewat jalan di perumahan yang lorong-lorong sempit, itu nggak ada. Patokannya adalah setelah puncak pas ya. Jadi pas kita turunan, kemudian kita ngelihat gerbang kuning keemasan ya, perbatasan antara Bogor dan Cianjur itu. Piknikers bisa lihat di depan. Nah, di sebelah kanannya ada gerbang Maha di Meru Resort. Nah, pas nyampe nanti kita akan langsung disambut oleh security-nya. Di sini nanti kita akan ditanya tujuannya kemana, mau check-in atau mau ke resto ya. Karena mereka selain villa juga ada resto namanya Ranting Resto. Jadi nggak hanya tamu yang menginap aja nih yang kesini. Jadi kalau kita cuma mau makan-makan aja atau mau ngopi-ngopi aja, juga kita bisa ke restonya aja tanpa menginap. Semua tamu baik yang check-in ataupun yang ke resto, mobilnya atau kendaraannya wajib parkir di sini ya. Jadi kita nggak boleh bawa kendaraan ke dalam, walaupun itu cuma drop off ya, nggak boleh. Jadi kita ke dalam itu naik buggy car, karena jalanannya yang cukup sempit ya di dalam dan susah untuk bermanuver. Jadi mau masuk ataupun keluar nanti kita naik buggy car sama mas-masnya ini. Tapi biasanya kita ada yang tamu mendadak gitu Pak. Kalau restonya sampai mas biasanya kalau bikin mendadak? Lumayan sih. Wah, dekat. Iya dekat ini lobby sama restorannya sini. Udah nyampe. Vilanya ke atas naik tangga. Iya, udah nyampe aja. Kirain tadi agak jauh gitu. Silakan. Akhirnya kita sampai di area lobbynya. Dari parkiran luar tadi sampai ke area lobby sini nggak sampai 2 menit ya. Jadi sangat dekat sebenarnya. Jalan kaki juga bisa ya kalau kita nggak mau naik buggy car. Nah, ini adalah tampilan dari lobby Maha di Meru Resort ya. Tampilan lobbynya sangat minimalis ya, dengan full kaca di sekelilingnya sehingga kesannya jadi luas ya. Sebenarnya lobbynya nggak begitu besar, tapi karena ya ini desainnya kaca, jadi tampilannya luas dan kita bisa memandang view puncak secara keseluruhan dari sini. Jadi view-nya di sini benar-benar bagus piknikers nih, bikin kita betah berlama-lama di sini. Proses check-in-nya juga cepat ya, petugasnya sigap ya. Jadi nggak butuh waktu lama, kita hanya ngisi beberapa data dan kasih ID card ya seperti biasa kita nginap. Kemudian langsung kita dapat kunci kamar, jadi cepat ya. Dan enaknya juga kita dikasih ini nih, dikasih welcome drink yang segar banget nih. Jadi capek-capek di jalan, pas kita check-in dikasih welcome drink yang segar gini ya. Jadi fresh lagi nih ya pas nyampe di sini.
Sebelum menuju ke kamar, kita juga sempat lihat-lihat suasana restonya ya. Karena posisi restonya ini pas di sebelah lobi. Jadi resto ini konsepnya adalah semi outdoor ya. Jadi sebagian ada yang indoor dengan dinding yang terbuka, kemudian ada sebagian lagi di taman-taman. Jadi kalau piknikers mau santai-santai di taman, mereka sediakan bangku dan mejanya. Sekarang saatnya kita menuju ke kamar ya. Kita kamarnya paling atas ya, nomor 3, sambil melewati ratusan anak tangga ya. Jadi kita lihat seperti apa perjuangan kita menuju ke kamar di posisi paling atas. Kita villa nomor 3. 180 anak tangga ya. Bener-bener olahraga. Kita udah capek di Safe Village. Aduh, ini tuh kamarnya jauh ke atas dan jalannya tangga kayak gini semua. Ini kalau nggak bagus pemandangannya, aduh, bawa bayi, ya Allah, aku capek, nafas sudah teringap-ingap. View-nya paling bagus, tapi paling bagus tapi kakinya yang paling parah. benar-benar capeknya. Alhamdulillah perjuangan dari bawah ya. Akhirnya kita nyampe di kamar. Assalamualaikum. Piknikers bisa lihat ya, suasana kamarnya benar-benar sangat spektakuler ya pemandangan dari kamar ini. Pemandangan view puncak kelihatan dari kejauhan. Kebetulan pas kita nyampe ini sedikit berkabut ya. Jadi nggak begitu kelihatan ya pemandangan puncak dari sini atau pemandangan city view Bogor dari sini ya. Tapi nanti kita akan kasih lihat juga seperti apa tampilan saat view-nya bersih dan bagus. Fasilitas di villa ini sudah setara dengan hotel berbintang juga. Ada smart TV dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian ada bangku, ada kursi tamu juga. Dan untuk tempat tidurnya ini udah ukuran king size ya. Jadi bisa muat 4 orang nih di tempat tidur ini. Jadi sangat lega ya tempat tidurnya. Di samping tempat tidur ada meja kiri dan kanan ya. Kemudian juga sudah disediakan senter ya. Nah, senter ini sangat berguna nih buat nanti malam kita menuju ke restonya. Tersedia juga bangku santai ya untuk memandang tepat di depan jacuzzi. Kemudian di sampingnya ada wastafel. Nah, uniknya posisi wastafel ini bukan di dalam kamar mandi ya, karena kamar mandinya itu antara shower dan toilet terpisah. Nah, wastafelnya dibikin estetik ya, jadi menambah cakep kamarnya. Kemudian dengan background kaca yang impresinya jadi makin luas ini kamar. Kemudian untuk amenitiesnya juga lengkap, bahkan ada hair dryer juga di dalam laci sini. Tersedia juga 2 handuk jumbo ya. Jadi buat mandi nih di jacuzzi biar nggak kedinginan, mereka sediain 2 handuk jumbo. Kemudian juga ada handuk untuk lap muka dan handuk keset juga. Tersedia juga wardrobe ya. Kemudian ada deposit box, ada tempat laundry bags. Kemudian tersedia juga 2 buah slipper. Seperti ini tampilan kamar mandinya ya, atau ruang showernya. Jadi benar-benar masih baru ya piknikers, masih grass ya. Nuansanya minimalis modern dengan desain seperti batu alam ya, tapi ini bukan batu alam. Jadi ini benar-benar fresh ya. Karena seperti yang tadi dibilang, resort ini masih baru ya.
Dan untuk toiletnya ada di sebelahnya. Nah, uniknya adalah kacanya ini semi transparan ya. Jadi kalau kita di dalam shower ataupun di dalam toilet, jadi sedikit samar-samar kelihatan dari luar ini. Nah, tadi kalau piknikers notice di dekat pintu masuk ada lemari ya. Ternyata itu bukan lemari pakaian piknikers. Di dalamnya ternyata itu ada minibar ya. Jadi ada air, ada snack, kemudian disediakan juga gelas, ada cangkir juga, kopi, teko pemanas air, dan ada juga cool box ya. Nah, di sini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Piknikers tinggal baca aja. Kita nanti akan dikirimin listnya oleh petugasnya, mana list minibar yang berbayar dan mana yang gratis. Jadi piknikers bisa cek ya sebelum makan ataupun minum. Bahkan di dalam laci-lacinya juga ada tersedia sendok dan gelas lagi nih. Jadi sangat lengkap ya perlengkapan yang mereka sediakan di dalam lemari minibar ini. Setiap tamu yang menginap juga dapat komplimen cake ya. Jadi satu potong kue yang enak banget nih. Jadi kita bisa nikmatin komplimen cake ini sambil memandang indahnya view spektakuler dari dalam kamar ya. Piknikers bisa lihat, ini benar-benar memanjakan mata, bikin kita malas bergerak ya, pengen nyantai, pengen duduk sambil memandang ke arah Bogor. Ini kebetulan sedikit berkabut ya, tapi tetap spektakuler pemandangannya. Walaupun villa ini sudah berada di ketinggian dengan cuaca dingin, ternyata mereka tetap sediakan AC ya. Posisinya pas di atas pintu masuk. Nah, untuk plafonnya piknikers bisa lihat nih, sangat tinggi ya. Jadi kesannya kamar ini nggak sumpek ya. Jadi selain lega, kemudian juga plafonnya tinggi, nuansa kamarnya jadi semakin mewah dan lega ya. Yang menjadi magnet utama dari villa ini adalah private jacuzzi dengan air panas 24 jam ya. Jadi benar-benar 24 jam ya piknikers ya. Jadi jacuzzi ini selalu panas airnya, nggak pernah dimatiin, dan kita bisa berendam kapanpun, baik pagi, siang, sore ataupun malam ya. Nah, anak-anak juga pada udah nggak sabaran nih pengen nyemplung ke private jacuzzi air panas ini di puncak yang dingin, berendam air panas sambil memandang view kabut yang bikin suasana semakin syahdu ini. Waduh, kita juga nggak sabaran nih pengen nyemplung. Ternyata memang seenak itu ya piknikers ya, berendam air panas di ketinggian puncak ya, puncak pas. Kemudian suasananya juga kabut, jadi enak banget nih ya, sambil memandang ke arah pegunungan. Waduh, ini benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan ya. Sekarang kita coba lihat tampilan aerial view ya dari resort ini. Seperti apa nih kalau dilihat dari ketinggian, kemegahan dari resort ini.
Semakin sore suasana semakin syahdu ya dengan kabut yang semakin tebal. Piknikers bisa lihat di luar sana itu semuanya putih ya. Semakin sore semakin tebal kabutnya, kita jadi makin betah berlama-lama di kamar ini. Dan yang paling seru adalah saat kita nyalain lampu, tampilannya semakin dramatis ya. Di luar itu semuanya biru, seakan-akan kita di atas langit ini. Jadi benar-benar spektakuler deh untuk villa ini. Ini adalah suasana sore di Mahadi Meru Resort, dan habis ini setelah sholat maghrib kita langsung menuju ke resto ya untuk makan malam, sambil melewati lagi anak tangga yang jumlahnya ratusan ya. Itu di mana tuh? Di bawah kayaknya ya. Kabutnya. Ini di puncak pas berarti di ketiga udah paling tinggi ini. Ini udah kabur, tapi kita masih bisa ngelihat. Ini buat apa ada kedip-kedip fungsinya? Itu namanya Lampu kedip-kedip. SOS. Kenapa? Suasana di restonya di malam hari benar-benar dingin ya piknikers ya. Kemarin kita juga kurang prepare sih ya, nggak bawa jaket. Tapi untungnya dede bayi bawa jaket ya, karena dinginnya benar-benar menusuk tulang ya. Sampai-sampai kita minta bantuan petugasnya untuk disediain penghangat ya. Dan mereka sediain penghangat yang jarang-jarang ada ya. Kita baru temukan di sini nih. Jadi penghangat dengan gas ya, kemudian ada api di atasnya, dan ini cukup membantu membuat suasana jadi semakin hangat. Sambil menunggu orderan makanan, kita juga sempat melihat ya suasana malam di sekitar resto ini benar-benar full kabut ya. Jadi ini memang incaran orang-orang Jakarta ya, kalau mau ke puncak itu pengen suasana berkabut. Nah, semuanya ada di Mahadi Meru Resort ini ya. Tapi jangan lupa bawa jaket ya, biar nggak kedinginan. Sekarang kita coba order makanannya. Untuk list makanannya, pilihannya memang nggak terlalu banyak, tapi cukup lengkap juga, dan harganya standar hotel berbintang ya. Karena suasana yang sangat dingin, jadi rekomennya kita pesannya itu makanan yang berkuah dan panas ya. Kemarin kita pesan beberapa makanan, dan yang jadi menu utama adalah soto ya. Jadi biar sekalian menghangatkan badan juga nih. Awalnya kita pesan satu soto, tapi karena memang rasanya enak, kita tambah lagi nih. Jadi awalnya pesan soto Betawi, kemudian ditambah dengan soto tangkar. Ini ada kuahnya, ada isinya tuh. Apa isinya? Ini kok nggak pakai sendok? Enggak mau. Ini tidak mentah kuahnya. Untuk pelayanan dari staf-staf Mahadi Meru ini kita patut acungin jempol ya. Seperti mbak-mbak ini, saya mau mengambil beberapa barang ke mobil yang ada di depan, jadi dia langsung gercep nih ngantar pakai bugikar ya. Jadi dia langsung yang ngantar tanpa nunggu ada staf cowok. Nah, setelah dari parkiran kita langsung menuju ke kamar lagi nih, dan kembali nih kita menaiki anak tangga yang jumlahnya ratusan ini. Matiin aja lampunya jadi nggak masuk serangga.
Gelap. Apa sakit? Ini bateraimu habis deh. Apa? Tinggal di sini. Masih jauh guys. Akhirnya. Kata Zain kalau bisa ngomong, kemana lah dibawa ini kita. Jadi malamnya kita sempatkan juga naik ke rooftop ya. Kita pengen lihat seperti apa tampilan city light dari rooftopnya. Tapi karena memang cuacanya berkabut tebal ya, jadi nggak begitu kelihatan nih city lightnya. Jadi kelihatan sebagian aja. Kembali ke kamar, kita langsung menuju ke jacuzzi ya, karena memang jacuzzi ini adalah air panas, jadi berendam malam pun nggak masalah ya piknikers. Jadi kita semua berendam nih malam-malam di tengah udara dingin yang begitu menusuk tulang ini, kita berendam private jacuzzi air panas. Jarang-jarang ya kita bisa berendam di jacuzzi di puncak gunung ya. Ini posisinya di puncak gunung ya, sambil memandang city light dari kejauhan. Untuk suasana kamarnya di malam hari cukup terang ya, jadi penerangannya sangat sangat maksimal, jadi nggak ada unsur creepy gitu. Nah ini gambar kita ambil di pagi hari setelah sholat subuh. Seperti biasa ya, kalau pagi-pagi itu kabut itu biasanya menghilang sehingga tampilan city light-nya benar-benar full ya, tanpa ada penghalang. Jadi piknikers bisa lihat city light Kota Bogor dan puncak dari atas ketinggian ini benar-benar terlihat semuanya. Nah, pagi-pagi gini Gunung Salak mulai kelihatan nih. Jadi Gunung Salak ini adalah gunung yang paling sering tertutup kabut ya piknikers. Nah, jadi sarannya piknikers jangan lewatin nih momen-momen berharga pagi hari setelah sholat subuh memandang city light Gunung Salak dari kejauhan. Jadi fix ya piknikers ya. View dari Maha di Meru Resort ini adalah salah satu yang terdebes di seluruh puncak ya. Sulit ini untuk cari lawannya ini. Keindahan pemandangan spektakuler dari resort ini. Nah, pagi-pagi kita juga nggak mau lewatin kesempatan melihat pemandangan dari rooftopnya. Kita langsung menuju ke rooftop ya. Kita lihat seperti apa nih keindahan pemandangan pagi dari rooftop Maha di Meru Resort. Gunung Salak juga semakin jelas kelihatan dari kejauhan ya. Dan alhamdulillahnya ya, selama kita menginap kemarin itu nggak ada hujan ya piknikers ya. Jadi kita disuguhin pemandangan yang benar-benar bersih ya. Apalagi di pagi hari seperti ini ya, semuanya benar-benar kelihatan jernih ya. Nggak ada penghalang kabut sedikit pun. Nah, buat dapatin momen spesial, kita coba terbangin drone ya piknikers ya. Seperti apa suasana pagi dari ketinggian di resort terbaik di puncak ini.
Setelah puas memandang di area rooftop, kita kembali turun ke kamar. Dan suasana di kamar masih dingin ya, karena ini masih sangat pagi ini pikniker, sekitar jam setengah 7 pagi ya. Jadi masih sangat dingin dan anak-anak juga udah pada bangun ya. Mereka udah nggak sabar pengen berendam di jacuzzi lagi nih. Jadi walaupun dingin tapi jacuzzinya 24 jam nonstop ya, airnya selalu air panas. Dan pada saat kita buka pintu, kita melihat ke area jacuzzi, ternyata banyak serangga ya di dalam jacuzzinya. Dan kita langsung hubungin petugasnya, mereka langsung sigap nih datang buat bersihin jacuzzinya. Namun sebelum berendam di jacuzzi, kita pesan sarapan dulu ya. Jadi untuk sarapannya ada 2 option ya, piknikers bisa sarapan di resto, jadi turun lagi ke bawah ya. Atau kalau nggak mau capek-capek ke bawah, bisa minta diantar ke kamar. Jadi kemarin kita minta tolong petugasnya antar aja ke kamar, karena capek juga ya. Kita ke resto kemudian naik lagi, ratusan anak tangga ya. Jadi kita minta diantar aja nih sarapannya ke kamar. Sama seperti di hotel dan penginapan pada umumnya, sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Menu sarapan paginya juga sangat beragam ya piknikers ya. Kita dapat banyak juga nih ternyata. Jadi ada makanan besar, ada roti, ada sup, ada kue, ada minuman. Jadi lengkap ya sarapan paginya, walaupun diantar ke kamar tapi pilihannya cukup banyak. Nah, biar dapat momen yang lebih mengesankan ya dan lebih spektakuler lagi, kita sarapannya di pinggir jacuzzi ya. Jadi sarapannya kita bawa ke pinggir jacuzzi sambil berendam di air panas. Kita sarapan sambil ngobrol sama anak-anak dan sambil memandang keindahan view Bogor dari puncak paling tinggi ya, yaitu di Maha di Meru Resort. Ini juga jadi momen pertama ya buat anak kita paling kecil, yaitu Dede Zain, menginap di villa ya. Jadi dia terlihat begitu enjoy dan sangat happy ya. Apalagi pas berendam di jacuzzi ini, terlihat sekali dia sangat exciting ya. Haus. Iya, aus nih dari tadi. Emang dia belum minum? Udah. Oh, habis makan roti ya. Selesai berendam di jacuzzi air panas di pagi hari, kita mulai siap-siap nih untuk check out, mulai beres-beres. Dan paginya kita dapat info dari front office bahwa akan ada pemadaman listrik dari PLN ya, dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan kita dapat komplimennya yaitu late check out sampai jam 2 siang. Harusnya kan kita check out jam 12 siang ya. Jadi kita dapat komplimen late check out sampai jam 2 siang. Karena listrik mati, otomatis juga ada kendala di air ya piknikers ya. Jadi saat kita mau mandi ini jadi cukup terkendala ya, karena airnya kecil. Tapi bagusnya petugasnya langsung gercep ya ngasih solusi. Bahkan mereka sampai ngantar air galon ya buat air mandi tambahan ke kamar kita. Karena kita sedikit komplain juga ya, mereka ngasih komplimen tambahan nih. Jadi mereka ngasih kita sepotong pizza gratis ya, buat komplimen ya, karena ada kendala juga di air. Sekarang tiba saatnya kita untuk check out. Kita turun ke lobby ya, mau check out ke front office. Nah, kalau ditanya gimana pengalaman kita menginap semalam di Maha di Meru Resort Puncak ya, dengan segala problemnya, kita bilang kita sangat puas ya menginap di sini ya. Walaupun ada kendala di listrik padam, kemudian airnya kecil,
Kemudian ada juga sedikit kebocoran ya di kamar mandi ya. Tapi semua itu tertutupi oleh keindahan dan pelayanan yang bagus dari semua staf Maha di Meru Resort ini. Bahkan kita kalau ditanya mau balik lagi apa enggak, ya kita mau balik lagi nginap di sini suatu hari nanti ya. Kita pengen cobain kamar-kamar yang lain juga karena saking kerennya ya penginapan ini bikin kita jadi susah move on ya. Jadi pas nyampe di rumah kita masih kebayang serunya menginap di resort ini. Oke piknikers, demikian video kita tentang Maha di Meru Resort, sebuah resort yang sangat spektakuler dengan view paling the best ya sepuncak raya ya. Semoga video ini menjadi inspirasi dan rekomendasi buat piknikers sebelum jalan-jalan ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Piknik ID ya. Biar kita makin semangat lagi bikin konten-konten menarik buat piknikers. Wassalamualaikum piknikers.